Pemirsa, di balik kemenangan Timnas Garuda Nusantara dalam meraih SEA Games 2023 di Phnom Penh, Kamboja, terdapat kolaborasi antara tim pelatih dan manajer yang patut diapresiasi. Dan kita akan berbincang bersama manajer Timnas Sepak Bola Indonesia U22, Sumarji. Selamat sore Pak Sumarji, salam olahraga. Jaya Indonesia, Jaya Indonesia bisa. Wah, luar biasa Pak Sumarji. Ini kalau kita lihat, aduh, ini kalau tadi pagi gitu sampai tadi siang sebelum Jumatan gitu kita lihat memang ini seolah melepas dahaga gitu ya. Kerinduan selama 32 tahun, akhirnya Indonesia kembali menjadi juara umum untuk sepak bola gitu ya U22 di SEA Games. Nah, bagaimana Anda melihat kirap juara hari ini? Masyarakat tampak tumpah ruah begitu menyambut Garuda Muda. Seperti apa, Pak? Ya, jadi itu tadi saya benar-benar tercengang gitu ya, kaget-kaget. Luar biasa masyarakat ini antusiasnya menyambut kami ini yang baru saja selesai menjalankan tugas negara di SEA Games, khususnya di cabang sepak bola. Jadi begitu kami melihat antusias kayak begitu, rasanya terharu dan benar-benar kami bangga gitu. Kami semua bangga. Dan anak-anak merasakan luar biasa. Kenapa? Luar biasa. Kenapa? Karena kami tidak membayangkan bakal disambut sebegitu meriah oleh masyarakat. Jadi memang ya ini bagian daripada kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kami. Karena apapun kami sudah berusaha sekuat tenaga, berjuang dengan segala pengorbanan yang harus kita korbankan untuk bangsa dan negara. Dan memang hasilnya selama 32 tahun baru kali ini diimpi-impikan tahun 2023 itu bisa meraih emas SEA Games. Seperti itu, Mas. Luar biasa ya. Dan masyarakat juga, kita tahu kan ini hari kerja sebetulnya, hari Jumat begitu ya Pak ya. Tapi kita lihat justru di jalanan itu rame banget. Ini masyarakat sangat antusias untuk bertemu, melihat para pahlawan SEA Games kita ya. Bagaimana mengapresiasi mereka, ini sangat luar biasa saya lihat. Nah, dan berikutnya Pak Sumarji, ini kami lihat juga ternyata memang Anda memiliki peranan yang cukup penting begitu ya bagi timnas, yaitu menjaga mental, semangat buat para pemain. Saya penasaran sebetulnya, ini kan Pak Sumarji seorang polisi nih Pak ya. Kemudian akhirnya menjadi ke dunia sepak bola, menjadi manajer timnas U22 begitu. Apakah mungkin sebelumnya memang pengennya jadi pemain bola begitu ya Pak ya? Sebenarnya tidak, Mas. Saya itu jujur aja di sepak bola itu karena tugas dari institusi saya saja sebenarnya. Contoh seperti SEA Games ini. SEA Games ini kalau Pak Kapolri tidak mengizinkan dan Pak Kapolri tidak menugaskan saya untuk mendampingi timnas dan sekaligus membawa timnas, ya nggak mungkin saya bisa berada di timnas seperti itu, Mas. Jadi ini adalah bagian daripada tugas dari institusi saya. Di samping tugas sehari-hari di kepolisian, saya diberi tugas dan amanah oleh Bapak Kapolri untuk bersama-sama di timnas. Dikarenakan kan kita melihat bahwa saya punya pengalaman di di klub itu kan juga manajer Bayangkara. 2016 sampai dengan 2018 dan 2019 itu saya dikasih tugas waktu itu sama Pak Kapolri juga untuk membawa AFF sama-sama dengan Coach Indra Safri juga. Jadi bareng ini ceritanya. 2019 juga SEA Games kita final kalah dengan Vietnam. Terus baru 2023 ini saya dapat amanah lagi dari Pak Kapolri. Tapi tentu itu semua itu adalah kolaborasi yang memang betul-betul saya merasakan ada kecocokan hati dengan Coach Indra. Jadi memang kami selalu diskusi. Mungkin kalau tadi sedikit ditayangkan, saya melihat membakar semangat. Itu adalah tugas saya memang. Nah, itu luar biasa tuh Pak.
Itu luar biasa. Kalau kita lihat juga kan, ini Presiden juga sempat komen kan, bahwa sebetulnya ini adalah mentalnya yang kita lihat. Mental pemenang, mental juara yang dimiliki oleh anak-anak U22 ini. Nah ini kan kita selalu lihat bahwa Anda selalu sebelum pertandingan Anda yang membakar semangat mereka gitu. Mental mereka untuk tetap tangguh. Nah ini memang cara Anda begitu, untuk selalu menjaga mood mental mereka dalam permainan. Begitu Pak? Iya memang betul, jadi yang disampaikan Bapak Presiden, dan juga saya dibisiki sama Pak Kapolri itu, ditanya, ya saya sampaikan apa yang disampaikan Pak Presiden sama. Pak Kapolri perintahkan saya, kalau itu memang kekurangannya, ya kamu jalankan, kamu udah lebih tahu lah. Terus yang nomor 2 soal disiplin, Pak Kapolri juga menyampaikan seperti itu. Jadi 2 hal itu saya pegang teguh lah, itu saya gembleng terus anak-anak. Jadi boleh dikatakan memang itu tugas saya, membakar semangat anak-anak, sehingga ketika anak-anak dalam kondisi yang terdesak pun, anak-anak tetap punya mental juang, mental juara, dan mental berkorban gitu. Karena kalau itu tidak dijalankan dan tidak diingat-ingatkan terus, ya kita tahu dulu begitu kita contoh nih lawan Vietnam 10 lawan 11, bagaimana kita bisa menang, itu luar biasa loh. Mohon maaf nih, itu Vietnam lawan kita, bayangkan itu kalau mental mohon maaf nih, tidak kita gembleng dengan proses yang baik, sudah pasti kalah itu, percaya sama saya. Itu dia itu. Luar biasa. Kalau jadi sebetulnya ini kan anak-anak U22 begitu ya Pak ya, masih muda, masih baru lepas remaja begitu ya. Sebetulnya apa sih yang paling sulit untuk menjaga mental mereka ini, pemain U22 ini Pak? Gini. Ya jadi gini, anak usia 22 ke bawah, under ya, itu kan tidak stabil dia. Jadi berbeda dengan yang sudah senior kan. Kalau anak-anak seusia begini ini, kalau kita salah megangnya, terus mentalnya down, terus kita tidak bisa mencari tahu apa masalahnya, nah itu susahnya minta ampun. Semakin drop. Coba dilihat saja, banyak pemain yang berlabel pemain yang timnas ya, yang berlabel bintang, begitu dia kena mentalnya, semakin turun. Nah itu susah untuk bangkit karena itu yang selama ini saya pegang. Nah ini kebetulan Pak Ketua Umum ini juga betul-betul atensi kaitannya dengan mental itu. Saya dibantu, dikirim psikolog juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Saya berkolaborasi, Coach Indra juga sama-sama membutuhkan itu. Tim pelatih juga membutuhkan itu, akhirnya itu kita kolaborasikan, kita cari titik lemahnya di mana, yang lemah itu kita tutup, saya yang bagian gedor, itu. Iya, apalagi kemarin kan Pak ya, kalau di Kamboja kita lihat waktu terakhir melawan Thailand itu kan sempat rusuh begitu ya Pak ya, sempat hampir rusuh sampai Anda juga sempat jadi korban begitu ya Pak ya. Anda lihat kemarin. Nah itu kalau memang mental anak-anak nggak bisa dijaga, mereka bisa terbakar semuanya, wah bisa kacau ini Pak. Kemarin, jadi gini kemarin itu Mas, ketika kita kebobolan, ya toh, sudah kebobolan skor jadi 2-2. Nah ini nih gambarnya nih. Terus dari Thailand, official dan pemain cadangan semua geruduk ke band kita. Itu anak-anak pada sudah down itu. Namanya Marcelino nangis, Ferrari nangis, terus si Fajar tertunduk. Itu bagaimana saya harus membangkitkan semangatnya anak-anak. Mentalnya harus kita pompa, coba bayangin. Ini kan bagian daripada strategi Thailand untuk ngedonkan mental kita. Tapi ya, itu tadi, begitu anak-anak down, sudah saya pacu betul, satu-satu saya teriak-teriak, saya angkat betul mentalnya dia. Ini saatnya kamu berkorban untuk bangsa dan negara. Kapan kamu mau berjuang? Korbankan apa yang kamu punya, jangan hanya keringat, darah pun itu harus kamu korbankan. Waduh, satu-satu. Akhirnya saya masih ingat, akhirnya yang kuat itu kan si Rizky Ridho sama kaptennya sama si Nando. Itu kuat dia. Ayo kita semua. Sudah akhirnya Coach Indra bersama tim pelatih yang lain semua kasih motivasi. Akhirnya dia bangkit semua. Ayo bisa. Ya itu tadi akhirnya begitu peluit dimulai yang kedua baru 1,5 menit bisa membobol gawangnya Thailand. Itu luar biasa Mas. Jadi waktu itu Pak ya, sekalipun memang suasananya kacau begitu ya,
Bapak juga sempat kena hantaman pada saat itu, sampai sempat jatuh begitu, dan akhirnya dibopong. Kalau saya ada di sana, saya udah mulai bopong itu, Pak. Tapi tetap Bapak semangat gitu ya. Nah. Iya, saya kan maksud saya kan melihat, saya tadinya kan begitu kita bisa bobol gawang Thailand itu, saya kan mau sujud syukur di pinggir lapangan. Saya lihat ada official Pak Indonesia itu dipukuli gitu. Loh, saya itu polisi. Begitu lihat ada seperti itu kan lalu saya langsung terpanggil. Saya mau mendekat, maksud saya mau saya pisah, mau saya tak jadi tarik. Jadi Anda yang gitu. kena ya Pak ya? Malah saya saya dipukul langsung ambruk saya. Sudah dipukul habis itu ditendang, dibanting, ditarik, iya. Kami lihat sampai jatuh saat itu. Baik. Jatuh saya. Iya. Jatuh. Pak Sumarji, ini kan menjadi apa ya, bisa dibilang momen kebangkitan sepak bola kita, ya kan? Bahkan tadi juga dibilang bahwa kedepannya ya betul ini sebagai momen kebangkitan sepak bola Indonesia begitu setelah 32 tahun lamanya. Nah, ini apa yang perlu dijaga para pemain agar tetap konsisten ke depan, Pak Sumarji? Oke. Nomor satu, itu adalah konsistensi daripada federasi. Tadi Pak Ketua Umum pada saat memberikan sambutan sudah menyampaikan, ini saatnya revolusi mental di bidang sepak bola. Itu yang saya bangga dan saya senang. Saatnya kita bangkit dengan merevolusi. Karena jujur saja, saya juga ada bagian daripada exco yang ada di PSSI. Karena saya dikasih tugas sama Pak Kapolri untuk ada di situ juga, membantulah bagaimana supaya PSSI semakin baik. Dan Pak Ketua Umum luar biasa, welcome, membuka diri dan mau memperbaiki. Ini momentum, ayo kita benar-benar kita luruskan gitu loh. Kalau sudah dari federasinya lurus, secara otomatis semua diperbaiki, dari liganya diperbaiki, Liga 1, Liga 2, terlebih Liga 3, semua kita perbaiki dari semua sisi. Setelah itu youth-nya, kelompok umur, kelompok usia, ini benar-benar kita harus kompetisinya dijalankan, jangan dihentikan. Semakin banyak kompetisi, maka akan semakin banyak talenta-talenta yang akan muncul. Itu yang nanti akan jadi generasi penerus khususnya di sepak bola ini. Memang itu jalannya. Saya selalu sama Pak Ketua Umum dan saya mohon maaf, hormat dua tangan sama beliau. Itu aja. Luar biasa, revolusi mental dari sepak bola. Terima kasih banyak Pak Sumarji sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pokoknya jaya terus sepak bola Indonesia. Salam olahraga, salam sehat Pak Sumarji. Salam sehat, terima kasih. Ya baik, pemirsa, demikian